Sosioantropologi dari kelas reguler A tahun 2024. Di sini kami akan menunjukkan hasil video mini riset kami. Selamat menyaksikan! Jadi di sini Pak, kami mau wawancara Bapak mengenai kami mencari tema, yaitu tema ini melebur dan keragaman peran panti asuhan dalam membentuk identitas budaya pendidikan dari anak asuh. Jadi tema ini sangat berhubungan erat sama mata kuliah kami Sosioantropologi, yaitu di mana di Sosioantropologi ini membahas bagaimana keberagaman sosial dan menurut kami panti asuhan itu lumayan salah satu unsurnya untuk materi kami ini, makanya kami di sini. Oh ya Pak, sama kami cuma ada ini dari kami ini Pak. Ya, kawan ini jangan lihat dari apa ya Pak, tapi dari kita memberikannya. Baru di sini saya juga mau bertanya Pak, ada mungkin beberapa poin ya Pak, pertanyaannya dari Bapak kan di panti asuhan itu kan Pak nggak cuma satu suku. Dan menurut Bapak bagaimana cara Bapak untuk menyatukan peran Bapak untuk menyatukan identitas suku itu di tempat yang jadi satu? Oh begini. Pertama di region apa itu Pancasila ini karena apa itu begini itu dalam hati kita ya, karena kasihan, karena itu kan masa COVID ya kan, banyak sekolah yang tutup, anak-anak itu nggak sekolah. Kebetulan aku dari Medan ini Pulau Kapuk, Pulau Nias, kebetulan dilaksanakan kadang di kampung di sana masih jauh sekolah SD SMP, karena itu 10 kilo baru ada sekolah di situ. Karena banyak anak yang berlatih di situ, aku kasihan sarana ini sebagai kan SD aja lah menurut penelitian saya karena dulu aku pertama SD sudah langsung di sekolah tahun 95-96 tahun itu sama itu. Baru setelah itu nanti ke gereja. Disitulah banyak anak-anak di situ waktu ke gereja, tidak sekolah. Disitulah akhirnya setelah mau ke Medan. Disitulah aku urus semua apa baru Pak kontraklah rumah ini. Setelah itu kita buat di media sosial kita penerimaan anak ya, disitulah kadang itu orang-orang family yang datang di sini, kita neneknya, kita saudara bapaknya yang datang di sini. Tujuannya kan supaya anak-anak itu supaya bisa satunya lah bisa membaca, bisa ada pengetahuan. Itulah tujuan kita. Karena banyak dulu itu anak-anak itu nggak bisa membaca. Nah, kalau kita kasih mereka sekolah kan siapa tahu ada pengalaman supaya ada perubahan di dunia. Karena kita sampai di sini kita sekolah sampai ke di sini. Dari SD, dari kecil lah dia tinggal sama kita sampai dia tamat SMA, baru nanti setelah tamat SMA kan bisa kerja dia, taruh kerja rumah makan, tapi bisa dia hidup sendiri. Nah, apalagi kalau banyak kawan-kawan cari kalau tamat SMA, mau cari kerjanya, ya kan, dia bisa hidup mandiri. Itulah tujuan kita. Berarti karena faktor pertama karena COVID-19
Bapak pulang ke kampung melihat banyak sekali lah anak Iya, yang dia nggak sekolah karena di kampung sana tempat sekolah. Tidaknya kadang itu orang tuanya kurang mampu. Ada nanti orang tuanya kurang mampu. Jangan kena aja dikasih sekolah nanya. Pakaiannya aja nggak sanggup. Nah itu di sini mah adanya kita. Gimana lah cara anak ini suka sekolah. Itulah tujuan. Bapak, saya menanyakan ini panti asuhannya udah hampir 3 tahun lah ya Pak. Itu kegiatan di dalam di panti asuhan ini untuk anak-anak asuhnya apa saja Pak? Kita kan sekolah, pulang sekolah kan makan, setelah makan tidur. Nah, setelah tidur baru lagi apa itu badan mereka kita suruh baca kita. Nah, setelah itu kan yang membersihkan rumah. Nah, itu aja kegiatan selain itu. Kalau kayak kegiatan kayak kumpul sama anggota apa lainnya gitu, itu ada kegiatan lain Pak untuk menghibur diri orang itu? Iya, ada. Apa itu? Lain orang itu kan bawa orang tuanya. Nah, itu aja. Baru jadi kan itu banyak kan Pak, dari Batak ada Pak. Berarti cara Bapak menyatukan orang itu gimana Pak? Di anak-anak itu bawa sendiri di sini, keluarganya telepon dulu. Karena kan di sini tidak semua yang ada orang tua. Nah, ada di sini ada orang tuanya tapi tidak punya penyakit lah, nggak bisa lumpuh. Nah, karena mau pingin apa dikasih sekolah anak lebih titipkan di sini. Tadi itu udah cerai. Nah, ini sekitar yang udah cerai di sini sekitar 4 orang. Orang tuanya cerai dulu, bapaknya atau mamanya mau merantau, akhirnya udah nikah lagi di perantauan. Pergi lagi istrinya dari kampung, nikah lagi sama orang lain. Anak mereka ini tinggal sama nenek. Ya mana tahu, anaknya nggak tahu itu kemana. Ada yang belum menikah, orang tuanya meninggal. berarti latar belakang orang ini kan ada ya Pak, ada yang mohon maaf udah berpulang dulu ya, ada yang udah ada tapi memang orang tuanya lagi contoh mohon maaf sakit, ada juga yang udah kayak perjuangan. Kadang itu ada cuma makanya. Pertama kalau cuma mampir kita, kalau anak mulai terus lagi, ya kan. Baru Pak, saya mau tanya, ini pembangunan ini kan buat desa ini dananya ini itu biayanya. Kita biasa sendiri, kita keluarkan sendiri. Kalau penanah itu kita biasa sendiri. Ada Berarti berlandaskan apa ya berarti? Iya. Kemanusiaan. manusia. Baru Pak, ini mungkin yang terakhir Pak. Tantangan apa saja Pak menurut Bapak untuk merawat anak-anak panti asuhan ini? Karena kita tahu Bapak berlatar belakang yang berbeda, memulai sifat yang berbeda, itu bisa kita berpikir ekstra gimana caranya untuk menyatukan orang itu semua. Iya. Kalau masalah apa itu ke anak-anak ini, udah tahu lah kita ke anak-anak. Kalau kita nggak sabar, tapi apa namanya? Wajib dan kesabaran kita untuk tidak sabar. Karena anak-anak ini kan beda-beda sifatnya semua orang. Ada yang bandel, ada yang nggak bandel. Nah, wajib kita karena tujuan kita kan untuk menolong ini. Nah, itulah tujuan. Berarti istilahnya untuk tantangannya mungkin dari latar belakang orang itu ya kan Pak. Baru cara Bapak untuk menghadapi seperti yang Bapak sampaikan itu ya bagaimana harus selalu sabar. Awal sabar itu sabar karena namanya kan anak-anak. Kadang itu waktu ada yang kecil sama aku di situ waktu ditinggal di Sinopunya nangis terus sekitar 1 minggu itu. Gimana caranya supaya nggak nangis? Ya kan? Ya kita beli kita boneka, kita jaga supaya nggak nangis. Ya lama-lama nanti lupa dia. Nah, gimana caranya supaya nggak nangis?
itu kita lihat apa yang dia suka. Kasih. Baru itu menghibur anak-anak. Berarti berpikir apa juga ya Pak ya, karena itulah tadi kan experience latar belakang itu juga. Itu kalau anak-anak ini itulah yang paling susah. Anak-anak dari kamu. Kadang itu datang mereka di sini, Pak, kita tanya gimana. Pak di sini waktu dia tinggal sama punya. Karena di sini yang kecil itu udah kita sediakan kayak susu, SKF. Waktu dia tinggal sama punya mana sanggup beli. Itu nggak pernah itu ada opunya diantar di sini anak-anak yang kecil. Kami kasih langsung SKF, kasih susu. Dibilang punya nggak diminumnya itu. Kenapa nih? Kenapa? Karena nggak pernah dia diminum, cuma air putih aja dikasih dirodok. Aduh, nggak pernah diminumnya, nggak diminumnya itu. Apa dikasih air putih aja dikasih. Itu kan lucu. Karena kita kasih masih nggak diminum anak-anak enak ya kan lain. Teh putih dikasih dulu itu aja kan itu beda. Itulah gimana lah rasanya dari kecilan itu sekitar 2 tahun nggak pernah minum susu. Cuma teh putih aja dikasih dulu. Supaya nggak nangis. Supaya nggak nangis aja. Karena kenapa? Orang tuanya itu dulu nggak ada. Waktu mamanya waktu melahirkan menikah, bapaknya tenggelam ke mobil. Berdua ada di situ. Yang paling kecil itu untuk semua keluarga. Kita di sini. Anak-anak itu yang abang-abangnya itu banyak kali baru dikasih makanan di balai. Waktu aduh kasihan kan waktu datang sini. Siapa? Kita tanya, opung itu udah tua tapi gimana? Mana yang urusan anak yang paling kecil? Ya kan, nggak mungkin nggak tidur dia entah apa. Mungkin cukup sekian Pak, cuma ada beberapa keadaan yang berhubungan sama mata kuliah kami. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga sama Bapak karena udah mau kami wawancara untuk membantu tugas kami Pak, dan mudah-mudahan kami berharap Bapak mendapatkan amal pahala yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Jadi kami terima kasih Pak udah meluangkan waktunya. Mohon maaf Pak, ini ada seperti bingkisan dari kami Pak. Kasih ya. Ya Pak.